Halo, selamat siang semua teman-teman. Sebentar lagi kita akan mulai webinar dengan Bank Mandiri pas jam 1. Jadi stay tune di sini ya. Dan kalian kalau mau nanya bisa nanya di YouTube sih, aku bilang di YouTube atau join kita. Takutnya di WA aku nggak baca. Oke, udah jam 1 pas. Aku mulai ya, Palau, Adi, Edward. Selamat siang semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Mandiri Tbk atau dengan kode saham BMRI yang akan diwakilkan oleh Bapak Laurentius Taiseran atau SVP atau Head of Investor Relation dari PT Bank Mandiri Tbk dan Bapak Adi Putra Candinata. Sebentar ya, saya lihat dulu yang lainnya. Bapak Adi Putra Candinata, EVP Investor Relation dari PT Bank Mandiri Tbk. Kita juga akan ditemani co-host kita hari ini, Edward Lewis, Head of Research dari Sukor Sekuritas. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Import Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Bapak Laurentius Taiseran adalah seorang analis riset ekuitas yang berpengalaman lebih dari 7 tahun dalam industri perbankan dan sektor lain seperti real estate. Bapak Laurentius saat ini menjabat sebagai Head of Hubungan Investor di Bank Mandiri. Sebelumnya, dia bekerja sebagai Senior Vice President di CGS CIMB Sekuritas dan Vice President di Credit Suisse Securities. Pendidik formalnya mencakup gelar sarjana ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta. Bapak Adi Putra Candinata, CFA, memiliki latar belakang pendidikan di Universitas of New South Wales dengan gelar Bachelor of Commerce dengan fokus ganda dalam akuntansi dan keuangan. Pengalaman beliau termasuk posisi kepemimpinan dan analisis bisnis di Bank Mandiri sebagai Kepala Komunikasi Investor dan Analisis Bisnis, serta sebagai Kepala Strategi dan Analisis Keuangan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan mulai webinar hari ini yang pastinya akan langsung dipandu oleh Edward. Silakan Edward untuk memandu sesi ini. Thank you. Thank you, Ci. Selamat siang semuanya. Pertama-tama mungkin kongres dulu untuk Bank Mandiri and Team. Result Q1-nya itu kemarin sebenarnya lumayan bagus ya. Loan growth bisa 19% itu actually quite something. Ini udah lama kita nggak lihat angka segitu. So, congrats and thank you juga untuk Lau dan Bro Adi udah luangin waktu untuk diskusi di siang ini. So, untuk persingkat waktu mungkin kita langsung pas ke Lau dan Adi untuk mulai presentasinya. Nanti setelah itu baru kita lanjut ke sesi diskusinya. Silakan, Lau. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih Cerita Edward udah bantu nge-host ya. Nah, di sini ada aku sama Adi juga. Kami dari tim Investor Relation-nya Bank Mandiri gitu. Percayalah ini eventnya sudah kita rencanakan gitu ya, tapi memang timingnya lagi pas deh. Benar. Dan ada ini. Nah, jadi saya sangat jarang sekali memulai dengan slide yang akan saya munculkan sebagai slide pertama ini. Tapi it is very important untuk kita semua untuk zoom out ketika ada panics in the very short term yang kadang membutakan gitu ya kita semua. Jadi mungkin next slide Adi atau Albert. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat ini bukan chart yang fancy atau apapun itu. Ini adalah harga saham Bank Mandiri. Dan saya sudah sebagai bekerja di Bank Mandiri sebagai investor relation itu sudah
setidaknya 3 tahunan ini, ya 4 tahun, dimulai di tahun 2020-an akhir, lebih tepatnya mungkin 2021 awal. Dan percayalah pada saat saya katakan bahwa sesungguhnya kondisi-kondisi seperti yang kita lihat beberapa hari terakhir itu ya bukan pertama kalinya juga, gitu. Jadi sepertinya adalah tugas bagi seorang investor relation mampu untuk zoom out sedikit dari what's happening over the last 1 minute atau next 2 minutes gitu ya. Tapi memberikan kepastian bahwa hiccups itu along the way, seperti yang saya taruh di judul slide ini, pasti ada concerns here and there, entah itu trade war, entah itu rupiahnya, entah itu apapun itu, even geopolitical problems juga sepertinya bukan hal yang baru tahun ini gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa memang baik di tahun 2021, di tahun 2022, dan di tahun 2023 awal, itu selalu ada beberapa hiccups yang bisa kita lihat dalam historinya Bank Mandiri dan mungkin IHSG secara umum gitu. Termasuk untuk 2024 ya saya rasa apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir gitu. Nah tentu ini juga adalah sebuah statement yang sangat bergantung pada mindset investment kita. Tentunya ada kawan-kawan teman-teman yang mungkin yang style investmentnya adalah basically 3 months back, 3 months forth gitu ya. Namun kami di Investor Relation Bank Mandiri gitu ya sangat fokus dan sangat putting emphasize bahwa memang everything is a long journey gitu. Jadi percayalah bahwa Mandiri segenap seluruh pegawainya dan juga bisnisnya dan transformasinya yang akan saya jelaskan di slide berikutnya itu akan terus berlanjut gitu. Jadi gambaran performa dari harga saham dari tahun ke tahun yang bila mana kita zoom out itu bersifat uptrend, kami harapkan bisa tetap kami jaga. Dan tentunya ini bukan kerjaan investor relation ya Bapak Ibu semuanya, ini adalah pada akhirnya ya hasil daripada fundamental yang kuat dari perusahaannya. Ini adalah sebuah komunikasi yang selama 3-4 hari terakhir ini gitu ya dengan foreign investors yang tentunya adalah kunci daripada investor di Bank Mandiri. Juga kami sampaikan dan sepertinya juga mereka semua setuju gitu. Saya ingat bahwa ada berbagai kesempatan di mana saya bicara dengan foreign investors yang sangat suka sekali dengan stoknya, tapi memang kerap kali datang dan bilang, waduh susah loh, tiap kali udah analisa harga sahamnya naik 50-30%. Udah kelar analisa lagi, TP-nya naikin, kena lagi gitu kan. Nah, jadi saya ngobrol sama foreign investors ya, look, if you are a believer in our long-term aspiration and you want to be part of the journey, entry points doesn't come 4 times a year gitu. Jadi ya seperti halnya 2022, 2023 dan lain sebagainya. Nah ini mungkin adalah pesan yang sifatnya mungkin technical gitu ya, tetapi penting untuk dikedepankan terkait dengan momentumnya hari ini di mana share price-nya just so pressure gitu ya. Jadi itu saja. Nah lalu next saya akan masuk ke sesungguhnya apa sih yang bisa menjelaskan performance kita. Jadi ini mungkin saya sangat short aja, tidak perlu saya run through. Saya yakin teman-teman semua juga sudah familiar bahwa kita punya composition adalah kurang lebih seperti ini in terms of organization. Lalu ada foreign, ada local gitu ya, dan juga ada entitas-entitas anak perusahaan, syariah banking, securities, multi-finance dan sebagainya. Tapi yang patut di note mungkin yang atas kanan tuh ya, di mana memang institusi kita itu 96% World cerita teman-teman semuanya, dan foreignnya yang massive gitu. Nah jadi rest assured bahwa volatility ini adalah volatility yang memang kita terus komunikasikan dengan investors foreign kita juga. Nah next, jadi secara umum memang kita semua ketahui posisi Mandiri seperti apa. Tadi Bu Edward mengatakan bahwa pertumbuhan 19% itu sangat baik sekali ya untuk Mandiri. Jawabannya ialah benar sekali. Karena sangat berbeda, tumbuh 20% di saat aset itu 5 triliun, dengan tumbuh 20% pada saat aset itu 2.200 triliun Bapak Ibu semuanya. Jadi sebuah achievement yang menurut saya cukup luar biasa dan sangat luar biasa malah untuk mengetahui bahwa sebuah bank yang memiliki aset terbesar ya grup konglomerasi Bank Mandiri dengan beserta subsidiaries-nya seperti BSI misalnya, kalau digabungin dengan aset 2.200 triliun itu masih mampu bukan hanya tumbuh di atas industri, tapi pada saat industrinya 10-11%, kami di 19-20% gitu. Jadi bukan hanya 13-14-15, tapi 20%. Nah, itu sangat penting sekali. Next, nah di sini kita mau bicara bahwa
sesungguhnya Bank Mandiri ini kalau kita lihat trajektori share price-nya dan harga sahamnya buat teman-teman yang mengikuti, itu terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir itu memiliki performance yang sangat-sangat baik. Bahkan bisa dibilang cukup konsisten. Nanti di akhir slide saya juga menunjukkan bahwa kita secara konsisten selama 3-4 tahun itu bukan hanya di atas IHSG tapi di atas bank-bank lainnya gitu. Nah tentunya saya nggak mau sebut di sini banknya bank apa ya, tapi saya tulis saja bank A, bank B, bank C gitu biar ini ya cerita sama ini. Nah jadi alasan kenapa ada struktural kenaikan di Bank Mandiri selama beberapa tahun terakhir itu bukan karena kebetulan Bapak Ibu semuanya. Dan saya pastikan bukan karena IR-nya jago, bukan itu alasannya gitu ya. Karena saya dan Adi mau kerja bagaimanapun juga tidak mungkin ya kamilah yang menentukan harga sahamnya atau market cap-nya naik 300 triliun gitu, tidak mungkin. Tetapi ada hal yang sifatnya sangat-sangat fundamental. Dan inilah yang saya rasa sangat penting bila mana kita memang mau invest di sebuah emiten gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah market share daripada aset dan kasa dan juga ROE. Ini adalah tren yang kita lihat dari 2012 hingga 2020. Kenapa saya ambil 2020 sebagai titik akhir? Karena di 2020 lah di mana COVID terjadi dan ada transformasi masif di Bank Mandiri. Termasuk misalnya sebelum 2020 Bapak Ibu pasti nggak tahu Livin. Sekarang rasanya kalau kita ngomong Livin by Mandiri ada di mana-mana tuh, ya kan, gitu dan lain sebagainya. Nah, kita memiliki 2 masalah utama, bukan masalah, lebih tepatnya mungkin tantangan kali ya. Tantangan pertama adalah secara market share kita itu cukup flat selama 1 dekade hampir hingga 2020. Bisa dilihat market share kita di aset ya seperti itu. Kasa pun juga sebenarnya demikian. Dan yang lebih penting lagi, itu adalah profitabilitas kita itu bukan yang terbaik. Gitu. Nah, dalam masa refleksi, jadi dalam tanda kutip atau introspeksi diri gitu ya di tahun 2020, kita kembali lagi melihat dan mengkaji apa sih sebenarnya yang bisa kita kerjakan di Bank Mandiri, transformasi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada posisi selama 1 dekade yang neither here or there gitu ya posisinya. Nah, next slide. Lantas kita percaya, Bapak Ibu semuanya, bahwa Bank Mandiri ini at the core adalah sebuah bank yang memiliki core competence di korporasi, di wholesale. Di titik bahwa posisi bahwa Mandiri adalah bank terbesar untuk korporasi itu adalah posisi yang saya rasa tidak bisa didispute, tidak diperdebatkan. Nah, sehingga kami merasa bahwa kalau memang kita adalah bank korporasi, sesungguhnya value dari korporasi itu bukan hanya di corporate ya. Tentu corporate-nya adalah menjadi value utamanya. Tapi bukankah korporasi-korporasi ini memiliki misalnya pegawai yang bisa kami pinjamkan KPR gitu misalnya. Daripada kita kasih KPR ke random dan pada akhirnya berakibat NPL yang tinggi. Nah, bukankah korporasi-korporasi ini memiliki supplier atau distributor yang bisa kami channelkan pinjaman misalnya produktif lainnya seperti SME loans daripada kita kasih ke misalnya yang risky di luar. Nah, sehingga secara singkat Bank Mandiri itu menyadari dan memetakan bahwa memang bank ini adalah bank dengan hubungan yang sangat baik dengan korporasi dan konglomerasi di Indonesia, tetapi ada low hanging fruits gitu ya yang bisa dipetik yang adalah ekosistem daripada konglomerasi tersebut gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau kita bisa analogikan, ini seperti kita ini punya kebun binatang dan banyak sumber daya di dalam situ. Dan kita sedang berburu di dalam kebun sendiri. Alangkah baiknya. Nah, namun ada masalah lagi nih Bapak Ibu semuanya. Masalahnya adalah kebunnya udah ada, sumber dayanya banyak, yang bisa dipetik banyak dari pohonnya, yang bisa diburu banyak. Tapi alatnya nggak ada. Kita cuma punya pisau sama garpu selama berdekade gitu ya. Nah, makanya kita develop yang namanya Livin by Mandiri lah dan lain sebagainya untuk kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengekstraksi atau mengeruk gitu ya, mengeruk value-value yang kita miliki di ekspor di sini. Nah, mungkin saya tidak mau terlalu panjang. Next, very quickly. Nah, ini sangat short aja. Inilah yang kita maksud tadi dari mendevelop alat-alat yang kita butuhkan. Ada Livin yang teman-teman tahu, ada Livin Merchant untuk sisi merchantnya, ada Smart Branch dan lain sebagainya. Sekarang tiba-tiba HP Anda bisa menjadi HP yang mengenerate QR untuk pembayaran sehingga Mandiri bisa mendapatkan kas yang baik dan lain sebagainya. Kulturnya kita ubah, sistemnya kita ubah, KPI-nya sekarang Anda bukan hanya banker yang fokusnya ke pinjaman, tapi juga ke transaksi, tapi juga ke cross-selling produk dan lain sebagainya. Nah, next.
Jadi dengan segala jeripaya tersebut dan dengan segala strategi tersebut, Bapak Ibu semuanya, kita refleksikan kembali apa yang kita sudah capai selama 3-4 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat chart yang atas kiri, pertumbuhan mandiri di atas rata-rata industri berkelanjutan hingga first quarter 2024 bahkan. Di mana pertumbuhan mandiri secara bank only, jadi tanpa anak perusahaan itu 20,1%, di mana industri itu 12,4%. Anak perusahaan, kasar ratio kita yang adalah selama rata-rata 2016 hingga 19 itu 60%-an, hari ini ada di angka 80%. Kalau kita gabungkan BSI di dalamnya jadi 74%, tapi kalau kita bank only 80%. Cost to income kita improve. Karena kalau dulu kita perlu banyak sekali sales untuk bisa membuka rekening tabungan, sekarang orangnya cukup duduk di kasur, dia bisa buka rekening dengan live-in misalnya, gitu. Jadi kita tidak perlu tambahan cost untuk income yang di-generate oleh aset kita. Kualitas aset dapat dilihat di bawah kiri, di mana pertumbuhannya atau mungkin penurunannya dalam hal ini yaitu membaik. ROA juga sangat baik, ROI pun juga sangat baik. Next. Nah, lalu kalau kita lihat slide yang sama tadi yang saya munculkan di atas sebagai problem statement kami. Apa sih yang kurang dan tantangan yang kita hadapi selama 10 tahun, hampir 1 dekade? Dan seperti apa jeripaya kita hasilnya? Itu kurang lebih seperti ini. Jadi market share kita di aset secara bank only ya, tanpa anak perusahaan. Kalau dengan anak perusahaan kita lebih tinggi lagi. Tapi market share kita dapat dilihat itu naik. Bahkan mungkin kalau kita lihat dari slide ini, mungkin Mandiri yang the only one yang naik posisinya in terms of market share. Kasa kita bukan hanya nomor 1, tapi bahkan kita lebih tinggi dari posisi kita yang pernah tinggi sebelumnya di 18,5%. Ini market share. Habis itu ROI juga sama. Biasanya kalau kalau market share itu harus naik, kita sacrifice pricing ya. Kasih harga murah dan lain sebagainya, sehingga market share-nya boleh naik, tapi profitabilitasnya yang kena. Dalam hal ini kita dapatkan market share-nya, kita dapatkan ROI-nya, karena memang kita taruh semua strategi untuk mencapai keduanya. Next. Cepat. Nah, ini adalah gambaran daripada perkembangan harga saham gitu ya, dan juga market cap di Bank Mandiri. Di sebelah kanan itu ini mohon maaf ada nama-nama juga di sini ya. Tapi anyway, ini kan publik ya, bukan sesuatu yang yang non publik. Ini adalah harga saham setiap tahunnya yang kami performance-nya ya Januari hingga Desember, yang kami akumulasikan dari tahun ke tahun, termasuk year to date tahun ini gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bahasa kasarnya, kalau kita beli sahamnya Oktober tahun 2021 gitu ya, atau mungkin tahun 2021 awal, itu 80% gitu kurang lebih gitu ya. Jadi ini secara konsisten memberikan gain yang cukup baik. Next. Dan tentunya dividen kita juga terus baik gitu ya. Dividen payout kita juga cukup konsisten. Bagi kawan-kawan teman-teman yang saya mau menginginkan dividen yield 15% 20 tahun dari hari ini atau 10 tahun dari hari ini, ya kalau kita beli sekarang dan harga sahamnya terus naik, ya dividen payout, dividen yield kita 15%. So you can give your kids gitu ya, kalau misalnya ada nanti sebuah aset yang yieldnya 15-20% di saat semua orang mungkin asetnya nanti saya kebayang mungkin 1-2% bunga ya dari 10 tahun dari hari ini gitu. Nah, jadi for long term investors gitu ya, terutama misalnya pension funds yang di Kanada dan lain sebagainya, kalau saya komunikasi sama mereka, ini adalah fokus yang juga mereka terapkan. Next. Nah, ini mungkin saya skip aja Bapak Ibu semuanya karena terlalu detail. Saya mungkin langsung serahkan saja ke Adi untuk membicarakan mengenai kuartal 1 sekitar 50 menitan kali dia. Silakan Di. Kalau kita bisa discuss. Oke, thank you Pak Lau. Next kita akan move lagi untuk mereview quarter 1 tuh kinerja seperti apa sih? Bart langsung aja ke quarter 1 ya. Nah, dari chart ini mungkin yang perlu dinotis adalah mungkin yang bagian kanannya ya. Kalau kita ngelihat itu yang tadi di-mention oleh Edward, Mandiri itu grow-nya, pertumbuhan itu sudah above industry ya. Kalau kita lihat di kanan atas, itu industri itu, perbankan industri tumbuhnya di 12,4, sedangkan Mandiri itu secara bank only itu tumbuhnya bisa 20%. Yang tadi di-mention Edward 19 itu secara konsolidasi. Nah, depositnya itu juga 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat di atas industri. Ketika industri tumbuhnya di 7%, kita berhasil tumbuh di sekitar 13-14%. Oke, next Bert. Nah, di sini adalah summary dari kinerja Bank Mandiri ya. Kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman yang melihat kinerja perbankan, sebenarnya apa sih yang perlu dilihat kalau misalnya kita ingin membedah
kinerja suatu perbankan ya. Nah, kita bisa lihat dimulai dari net interest income, yaitu adalah pendapatan bunga ya, hasil pinjaman kredit ya, yang sudah dikurangi dengan biaya bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang deposito seperti itu masih tumbuh sekitar 5%. Nah, di sini memang dari segi non-interest income-nya itu turun 1,6%, itu karena ada satu pendapatan income yang besar sekali itu di tahun lalu. Nah, tapi secara revenue, total tuh kita masih tumbuh sekitar 3% ya, secara year on year. Nah, dari biaya OPEX, itu masih tumbuh 6% ya, walaupun tumbuhnya memang lebih tinggi dibandingkan revenue, tapi secara operating profit, itu sebenarnya masih tumbuh di 1,3%, dengan provisi yang turun di 2,6%, totalnya adalah secara konsolidasi laba bersihnya itu tumbuh di sekitar 1,3%, ya 1,13%. Nah, totalnya kalau kita lihat secara ROE-nya itu Bank Mandiri itu berada di sekitar 19,7%. Oke, next, Bert. Nah, di sini kalau kita melihat ya, Bank Mandiri tumbuhnya itu di sektor apa? Tadi sudah dijelaskan Pak Lau, kalau kita ini adalah bank wholesale ya, yang kita sudah karena kita kuat di wholesale, dan dari kekuatan wholesale inilah kita bisa tumbuh di value chain-nya, yaitu SME, mortgage, tapi kita nggak akan kehilangan kekuatan kita di wholesale. Nah, kalau di kuartal 1 pertumbuhannya paling besar itu masih di wholesale ya, wholesale banking itu corporate seperti ke Unilever ya, seperti ke misalnya Indofood, Mayora, Astra dan seterusnya, itu big names-nya di wholesale bank. Nah, pendapatan pertumbuhan kredit ini yang di sebelah kiri itu juga diikuti oleh pendapatan bunga yang sama-sama naiknya itu 20%. Kalau kita lihat nih di chart sebelah kanan atas ya. Nah, dari segi yield of loan itu berada stabil, berada di 7,7%. Artinya kita tumbuh itu tanpa sacrifice pricing. Kan ada orang yang tumbuh kredit tapi kita kasih bunga murah ya, sehingga pendapatan bunganya itu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kreditnya ya. Nah, nextnya adalah kenapa kita percaya banget nih di saat makro yang lagi volatile, kenapa kita percaya kok Mandiri masih berani banget, masih tumbuh 25% di wholesale ya, dan 20% secara bank only. Jawabannya adalah karena kita percaya secara makroekonomi segmen wholesale ini sebenarnya masih sangat kuat ya, masih sangat resistance. Kalau kita melihat segmen ini termasuk salah satu segmen yang paling aman jika dibandingkan dengan segmen lainnya ya. Kita bisa lihat di sini tumbuh di segmen wholesale sebenarnya secara LAR rasio, kita sebutnya LAR, itu adalah di sekitar 9%-an. Nah, net NPL formation-nya ya, NPL-nya itu berada di bawah 1%. Jadi dari setiap 100 yang kita loan yang kita berikan, mungkin yang akan jatuh ke NPL yang gagal bayar itu hanya 0,3%-an ya. Ini jauh lebih rendah dibandingkan misalnya kita tumbuh ke segmen yang lainnya yang punya resiko yang lebih tinggi ya. Oke, next lagi Bert. Nah, tadi kalau kita sudah bahas loan, saya juga ingin menggambarkan ya OPEX Bank Mandiri ya, dari dengan adanya Livin, transformasi yang tadi Pak Lo jelaskan, itu sebenarnya secara bank only, secara konsolidasi itu terus menurun. Kalau kita lihat nih tren rasionya nih, kita lihat yang garis putus-putus di sebelah kiri nih ya. Sebelumnya itu cost to income ratio, yaitu rasio biaya terhadap pendapatan itu dulu tuh berada di sekitar 45-47% ya. Namun sekarang itu kita bisa menurunkan di bawah 40% ya. Ini salah satu apakah angka ini bagus? Sebagai konteks, ini adalah salah satu yang terbaik di industri. Mungkin kita adalah kedua atau ketiga yang punya cost to income ratio paling rendah di industri ya. Nah, penurunan ini itu juga bukan karena Bank Mandiri itu seperti misalnya kayak kita melihat yang startup yang melay-off karyawan, tapi penurunan ini sebenarnya adalah karena memang dari segi produktivitas itu naik ya, dari kita meningkatkan produktivitas terutama lewat digitalisasi. Kita bisa lihat seperti di sebelah kanan dengan ada digital, loan per employee-nya itu naik ya, jadi sekarang satu orang employee bisa mengenerate loan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya ya, dan sekarang satu cabangnya kita optimalisasi lagi dengan digital, bisa melayani customer lebih banyak lagi,
dan kalau dilihat rasio cost to assetnya itu tetap turun secara konsisten. Next, Bert. Nah, mungkin ini chart terakhir ya. Kita sudah tadi sudah dijelaskan. Ya, Mandiri mungkin secara dari tadi kita hanya diskusi secara growth, secara profitability, secara OPEX. Tapi gimana dengan kualitas asetnya? Bukankah sebagai suatu bank kualitas aset itu penting? Percuma kita kasih pinjam 100 rupiah, tapi kalau yang balik itu hanya 20-30 rupiah ya. Nah, di sini kita nggak hanya melihat dari rasio NPL ya. Rasio NPL ini non-performing loan Bank Mandiri itu sekarang hanya berada di sekitar 1,17% ya. Loan size kita secara konsolidasi itu kalau tadi Pak Lo mention asetnya 2.200, loan size kita tuh ada di sekitar 1.300-1.500-an. Dari 1.500 triliun yang jatuh ke NPL hanya sekitar 1%-an, itu adalah bisa dibilang memang kalau nggak karena konsistensi dalam menjaga kualitas yang sudah berpuluh-puluh tahun ini susah di-achieve ya. Dan kalau kita melihat bagaimana dengan yang misalnya yang masih kita masukkan kategori resiko yang lain ya, itu totalnya hanya 8% dari pinjaman ya. Dan 8%-nya NPL itu hanya 1% ya. Mungkin untuk yang bagian sebelah kanan ya, bagaimana dengan ketahanan bank? Karena kita melihat sekarang geopolitical makin nggak jelas dan makin volatile, makroekonomi makin tidak jelas ya, ada pemburukan kualitas aset ya. Nah, tenang aja. Kenapa? Karena Bank Mandiri itu sudah punya cadangan. Jadi bank itu punya cadangan dari setiap NPL yang jatuh biasanya bank itu sudah membuat cadangan provisi ya. Nah, bagaimana kita melihat provisi ini cukup atau tidak ya? Kita melihatnya itu provisi cukup atau tidak. Kita lihat aja provisi ini dibandingkan dengan kredit yang jatuh ke NPL itu seberapa besar ya. Saat ini secara bank only Bank Mandiri sudah provisinya itu sudah hampir 400%, di 368% ya dari setiap aset atau kredit yang jatuh ke dalam NPL. Jadi artinya secara ketahanan ya itu at least untuk short term itu Bank Mandiri itu punya ketahanan yang sangat kuat dari segi kualitas aset ya. Mungkin itu aja dari saya dan dari Pak Lau. Saya serahkan kembali ke Edward mungkin untuk sesi Q&A kali ini. Yes, thank you Bro Adi Lau untuk presentasinya. Untuk diskusi kali ini mungkin gue break jadi 2 sesi ya. Jadi sesi pertama mungkin kita bahas yang sifatnya lebih short term Lau. Jadi tadi yang untuk cater ke trader yang memang orientasinya short term. Nah, di sini mungkin kita banyak bahas soal NPL, ada soal liquidity juga, soal cost of fund, NIM, dan mungkin sedikit soal view on BI rate. Ya, kira-kira impact-nya ke Mandiri kayak gimana. Lalu nanti sesi 2 kita bahas soal yang lebih long term-nya. Kira-kira 5 tahun terakhir ini Bank Mandiri apa yang berubah and what's your view for the next 5 years? Kira-kira growth-nya seperti apa? Strateginya, loan mix-nya mau shift ke mana ya. Jadi mungkin lebih terstruktur aja pembahasannya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Saya rasa concern yang banyak di market kan kenapa share price baik Mandiri baik semua big banks itu kan koreksi lumayan dalam 1 minggu terakhir. Jadi concernnya paling besar mungkin pertama dari segi ini ya, kualitas kredit ya, terutama dari yang segmen consumer dan micro. Dan Mandiri itu juga sama. Jadi NPL di consumer micro ini juga naik. Tapi kalau kita tarik lebih panjang, kalau sebenarnya NPL di Mandiri as a bank itu kan masih rendah nih, 1.2% di Maret. Sedangkan untuk perbandingan aja rata-rata NPL di Mandiri itu bisa sekitar berapa? 2,5 sampai 3%. Rata-rata 10-15 years ago, gitu kan. Nah, pertanyaannya, yang pertama, NPL yang cuma 1-1,5% ini, yang sekarang ini, apakah sustain? Dan kira-kira apa yang secara struktur berubah nih, sehingga NPL bisa stay di level sekarang? Baik, thank you, Bro Edward. Good question. Jadi, benar adanya bahwa salah satu concern yang kita lihat gitu ya, jadi beberapa hari terakhir ini gitu ya,
secara non-stop with investors, terutama yang foreign gitu ya. Memang adalah di sisi, mungkin bahasanya bukan consumer tapi retail, Edward. Jadi kita bukan consumer, juga mikro kalau ada dan lain sebagainya gitu ya. Dan ya seperti yang kita ketahui, shoot first, ask later gitu ya. Jadi tembak dulu baru tanya nanti, kalau udah aman baru balik gitu ya. Jadi so I understand. Nah itulah kenapa tadi saya jelaskan mengenai if you want an entry point, kecuali kalau memang setelah shoot first, ask later ternyata memang makin parah nih ke depannya, itu beda cerita. Nah sekarang itu pertanyaan yang tepat sekali, karena apakah Bank Mandiri melihat ada sebuah tren dalam tanda kutip deteriorasi gitu ya di sisi retail? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Di industri iya gitu ya. Saya rasa kalau bilang yang bilang enggak berarti belum lihat angkanya nih gitu ya. Karena angkanya yang mau lihat di industri, mau lihat di bank ini, bank itu diambil semuanya, lihat di startup, di fintech dan ya kan kita bisa lihat semuanya gitu ya. Jadi tapi ya bukan yang sifatnya excessively concerning, tapi kalau kita bicara tren ya dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan, ya jawabannya iya gitu ya. Namun demikian yang paling penting itu adalah untuk memahami bahwa memang Bank Mandiri secara profil kita itu fokusnya itu di wholesale, Bu Edward gitu. Jadi kita itu bukan bank, artinya secara proporsi di dalam perut kita itu kebanyakan memang di wholesale. Nah, kalaupun kita di retailnya itu sangat fokus ke value chain. Contoh, saya berikan KPR. KPR-nya ada 2 orang. Yang satu adalah pegawai manajer di perusahaan A yang gajinya di-manage di Bank Mandiri, yang Mandiri tahu gajinya seperti apa, yang setiap tahun ada kenaikan di setiap tanggal 25 karena kita bisa lihat trennya gajinya seperti apa di perusahaan ini. Kita tahu dia udah di situ selama 6 tahun. Dibandingkan dengan kasih KPR ya kasih aja ke siapapun itu yang kita juga nggak tahu siapa gitu. Sama-sama KPR kan gitu. Tapi akan sangat berbeda sekali hasilnya pada saat ada volatilitas seperti yang kita hadapi atau kita lihat saat ini. Ya, apa penyebab dibalik volatilitas purchasing power yang sedang terjadi ini? Ya macam-macam ya. Ada mungkin kita bicara harga beras naik, harga cabai naik, apapun itulah gitu ya, atau anything gitu, rupiahnya melepas sehingga inflationary goods of imported stuff-nya juga naik dan lain sebagainya. So apapun itu, I'm not the economist dan I'm not ini untuk tahu secara jelas, tetapi resiliensi yang dimiliki bagi kita sebutnya payroll account. Payroll account itu adalah ya mereka yang digaji oleh perusahaan dan gajinya digaji melalui Bank Mandiri, tiap bulan terima lewat kita, sehingga tiap bulan kita bisa deduksi payroll-nya untuk pembayaran cicilan misalnya. Itu jauh lebih resilient. Nah, sehingga itulah kenapa pada akhirnya secara industri memang ada sebuah tren siklikalitas di sini dan di sana, tergantung timingnya. Tapi pertanyaannya siapa yang menghadapi pressure yang lebih daripada lainnya gitu. Nah, kami di Bank Mandiri melihat bahwa secara NPL tadi sudah dijelaskan oleh Adi bahwa NPL terus turun gitu. Dan kami juga melihat NPL formasi ya. NPL formasi itu NPL kan turun bisa aja karena loan-nya yang naiknya kenceng. Ini kan rasio gitu. Oh, turunnya karena loan-nya kenceng, pantas gitu. Atau turun karena Anda melakukan write off gitu, pantas gitu. Sehingga kita juga secara terbuka, kita jangan ngomongin write off, jangan ngomongin loan growth, kita ngomongin formasi NPL. Bener-bener berapa yang downgrade? Angka itu juga turun gitu. Jadi memang resiliensinya cukup kuat, makanya kami membangun franchise retail kami itu di atas fondasi wholesale-nya. Itu benar-benar logika yang kami pakai. Dan strategi tersebut adalah strategi yang memang nggak bisa di copy paste. Kalau kita mau jago-jagoan aplikasi, ya apapun aplikasi yang Mandiri bikin mungkin bisa dibikin juga di bank lain. Tapi yang namanya hubungan dengan relationship dengan korporasi yang sudah kami jalin bertahun-tahun itu tidak bisa di copy paste oleh perusahaan manapun atau bank manapun. Nah, itu yang kita rasa adalah benar-benar core competence sama the value proposition of the bank gitu. Inilah yang saya terus-menerus tanpa henti mengkomunikasikan ke investor asing juga gitu. Nah, terakhir mengenai yang secara structural, kalau rata-rata 10 tahun itu Bank Mandiri di angka 2,3 tadi yang Bro Edward katakan, dan hari ini di 1,17,
apakah artinya ada risiko mean aversion gitu ya, balik basically ke average rata-ratanya? Tergantung. Kalau pencapaian 1,17% NPL ratio itu adalah hasil dari siklikalitas, ya namanya juga siklikalitas, kapan ada turun, kapan naik. Tapi ini bukan hasil cyclicality. Karena Mandiri percaya bahwa kita gak bisa mengendalikan siklikalitas ekonomi, interest rate naik turun, inflasi naik turun, gitu ya, defisit neraca naik turun, kita nggak bisa. Tapi yang kita bisa adalah secara struktural. Kita ubah cara kerja bank ini, kita ubah underwriting proses, kita ubah segmen yang kita target. Meskipun namanya sama KPR, SMI, tapi kita ubah targetingnya, dan itu secara struktural akan pastinya membawa ke bawah secara keseluruhan rasio finansialnya termasuk NPL ratio. Jadi kami percaya bahwa angka tersebut, atau mungkin short answer ke Bro Edward, apakah akan kembali? Tidak, gitu. Karena sudah cukup matang prosesnya, yang secara struktural sudah berubah dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Oke. Mungkin pertanyaan lanjutan ini lebih direct. Do you think menurut Lau NPL di retail ini bisa naik seberapa tinggi? Kalau nggak salah rata-rata mungkin udah 2% ya. Kalau nggak salah di consumer, di micro. Dan apakah ada sign bahwa commercial dan corporate trennya juga akan ikutan naik? Karena kalau kita lihat dari rupiah kan udah depreciate lumayan, terus efek dari commodity boom kelihatannya udah hampir habis, dan purchasing power juga kelihatannya masih cukup weak. Do you think ini bakal merembet ke corporate commercial? I think that's it's very interesting, karena memang there's a big difference between the nature of wholesale atau corporate gitu ya, dan Edward, dalam hal ini corporate commercial ini memang saya biasanya pakai kata-kata wholesale aja, karena komersial kita pun juga sebenarnya kalau kita lihat-lihat ada beberapa debitur di kita punya komersial yang kalau saya lihat di bank lain judulnya corporate di sana, karena saya setuju banget gitu. Jadi supaya tidak memislead, sebenarnya komersial kita itu ya corporate juga, tapi ya yang satunya ratusan miliar, yang satunya triliunan, kalau begitu kan gitu. Jadi sebut saja corporate gitu ya. Nah, yang menarik Edward adalah saya terus-menerus mengkomunikasikan juga ke investor di luar gitu ya. Karena mereka juga mempertanyakan siklikalitas di Indonesia mengenai NPL. Saya bilang begini, kalau kita tarik sejak tahun 1965, jadi Asia Financial Crisis 98, lalu GFC Global Financial Crisis 2008, lalu ada mini crisis 2005, taper tantrum, habis itu 2015-16, habis itu COVID-19. Yang menarik di Indonesia itu adalah industri NPL ratio-nya, peak-nya di setiap krisis makin kecil. Pada saat AFC, Asian Financial Crisis, NPL ratio-nya itu bisa sampai 30% kalau nggak salah waktu itu. Industri ya, saya nggak ngomong Mandiri doang, industri ini. Habis itu GFC ke sekitar 10-11%-an, 18%-an. Habis itu pas taper tantrum dengan relaksasi restrukturisasi OJK bisa tertahan di 65%-an. COVID-19 di saat semua orang lihat NPL nggak karuan, kita bahkan nggak lebih dari 5-4%-an. Dan what I'm trying to say adalah NPL is not just the bank. NPL juga fungsi daripada regulator, fungsi dari masyarakatnya, fungsi dari korporasinya, fungsi dari konglomerasinya. Saya perhatikan konglomerasi kita, bisnis di Indonesia, itu juga mereka belajar dari from time to time, understanding how to manage their balance sheet secara baik. Gitu. Karena kita ini bukan kayak China di mana setiap tahun ada 1.000 perusahaan besar baru. Nama-nama yang kita finance hari ini adalah nama-nama yang sudah melalui 8 krisis di korporasi terutama. Jadi kalau kita bicara Bank Mandiri di korporasi seperti apa, we are dealing with the same name that we have been dealing for the past 25 years, and these guys has been learning how to manage juga siklus. Karena kan yang sebenarnya yang nggak mau NPL itu bukan hanya kita, semua orang nggak mau NPL. Korporasi yang ingin menjaga reputasi dan sebagainya nggak mau NPL, gitu. Jadi it's a very grateful situation untuk Mandiri, ya, yang adalah bank korporasi, di mana 65% dari portofolio kita adalah korporasi, gitu ya, korporasi yang kecil seperti komersial ratusan miliar atau sampai triliunan, dan kita semua sama-sama belajar beserta regulatornya juga yang turut serta mendukung. Jadi
analisa 25 tahun Indonesia dan story of NPL-nya ini sangat menarik dan memang membuktikan bahwa the communities are learning from crisis to crisis. Dan kita menghadapi COVID-19 dengan sangat hebatnya. Saya tidak merasa bahwa COVID-19 itu adalah masalah yang lebih mudah daripada apapun masalah hari ini misalnya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa masalah hari ini perlu disepelekan. Tapi saya hanya mengatakan bahwa we are not new bankers with few experiences to navigate things. Jadi kami tanpa meremehkan situasi atau kondisi yang sedang terjadi hari ini, kami tetap pasti menjaga keberlangsungan, seperti which is what we've been doing for the last 25 years. Nah, untuk retail mungkin agak berbeda, gitu ya, untuk retail. Karena seperti halnya tadi saya jelaskan bahwa korporasi itu sudah belajar 25 tahun, ya, konglomerasi tersebut sudah belajar berapa? Nggak semua retail itu sudah memiliki pinjaman 20 tahun yang lalu. Nggak semua retail itu sudah menikmati atau memahami cara mengatur keuangan, cara membalance cash inflow dari gaji dengan utang yang diambil sejak 20 tahun yang lalu. Ada yang sudah. Orang tua kita misalnya yang sudah ngerti financing sejak 25 tahun yang lalu paham bahwa menurut Bapak yang hati-hati nih, cash flow kita nggak boleh sampai terlalu. Tapi ada yang baru beberapa tahun terakhir gitu. Belum ditambah dengan maraknya misalnya, mohon maaf, misalnya gitu ya, pay-later-pay-lateran dan lain sebagainya yang bagus tujuannya, tapi kadang kalau misalnya tidak dipakai dan digunakan dengan baik ya. Nah, sekarang kita ada di poin atau di masa di mana 3 tahun lalu suku bunga murah dan money was cheap, semua fintech dan lain sebagainya bisa memberikan all this facility. Sekarang sudah tidak begitu. 3 tahun lalu di mana APBN memberikan segala supportnya untuk masyarakat untuk menavigasi COVID-19 dan lain sebagainya. Sekarang fokusnya harus ke hal lain karena kita sudah 3-4 tahun setelah COVID-19 dan kita harus berdiri di atas kaki sendiri nih sekarang. Ya, 3-4 tahun lalu di mana banyak startup di sini dan di sana untuk mendukung kita memastikan cash flow kita aman. Sekarang mungkin dari totalnya 50 yang bisa mendukung sekarang tinggal misalnya 35 gitu, karena sisanya juga menghadapi masalah mereka masing-masing seperti NPL dan gagal bayar gitu. Nah, disitulah kenapa Bank Mandiri kita tidak buta atas hal-hal ini. Itulah kenapa balik lagi. Kalau retail itu ada 1.000 orang, kita cukup perlu 100 yang terbaik, udah intinya begitu. Gitu. Ya bahwa ada yang ngambil 300 yang tidak terbaik ya itu memang tidak advisable, tapi untuk Bank Mandiri ya ambil yang 100 yang terbaik. Dan itu menurut kami adalah strategi yang perlu dilakukan untuk menampung issues yang bisa terjadi, termasuk NPL-an misalnya gitu. Jadi kami sejauh ini puji Tuhan ya cukup terkendali, Edward. Oke. Mungkin lanjut ke provisi, Lau. Again ini juga concern karena NPL udah mulai creep up. Banyak yang berasumsi bahwa nantinya eventually ini akan translate ke provisi yang naik. So di Mandiri sendiri sekarang kan provisi masih rendah nih, 1%, dan kalau tarik rata-rata historical mungkin berapa, 2% up to 3% gitu kan. Pertanyaannya sama, apakah ini sustainable dan provisioning level dari NPL dan juga mungkin di call 2 sekarang ini di level berapa? Apakah perlu tambahan provisi lagi at least di short term ini, bro? Ya. Jawaban singkatnya adalah provisinya akan stabil. Jawaban singkatnya seiring dengan stabilnya NPL gitu. Tapi untuk memberi gambaran dan tentunya untuk melengkapi jawaban singkat tadi gitu ya, mungkin penting untuk saya sampaikan di sini. Saya nggak mau terlalu teknis, tapi saya mungkin ambil contoh atau analogi yang bisa kita semua teman-teman relate. Anggap saja kita punya sebuah target emergency fund buat keluarga kita gitu ya. Emergency fund-nya itu biasanya orang bilang ya 3 kali biaya bulanan kita atau expense bulanan kita gitu ya. Jadi anggap saja emergency fund-nya itu misalnya 50 juta rupiah yang perlu kita siapkan nih. Nah, ada 2 stage.
ada stage di mana yang dibutuhkan tuh 50 juta rupiah dan sekarang masih 10 juta, jadi kita harus bangun sampai 50 juta. Ada stage di mana emergency fund yang dibutuhin 50 juta, tapi sekarang kita udah punya 1M. Jadi pertanyaannya adalah, ada kebutuhan tambahan atas emergency fund nggak? Dalam kurung provisi tambahan. Jawabannya adalah, ya tetap kita akan sesuaikan, tetapi kalau dibilang kita sekarang jauh di bawah target untuk emergency fund tadi, enggak. Nah, ini kembali ke secara teknisnya. Sekarang ke bagian teknisnya. Albert, tolong show yang NPL coverage. Inilah tadi yang si Adi menjelaskan, yang cat kanan, NPL coverage yang berwarna biru muda, ya, garis biru muda. Yang NPL coverage-nya itu kita hari ini tuh 368%. Jadi kalau NPL-nya itu 100 rupiah yang gagal bayar, kita itu udah provisi itu 500 rupiah, gitu. Sehingga kalau kita punya, jadi kalau kebutuhan emergency fund kita itu adalah 100 juta, di tabungan udah ada 5 miliar gitu. Jadi sangat-sangat konservatif sekali gitu. Nah, tapi kan semua bank begitu kan? Enggak. Ada bank yang NPL coverage-nya di bawah 100%. Gitu. Ada bank yang dan kalau ditanya yang sehat tuh berapa sih? 150, 170. Jadi kalau emergency fund kita yang cocok adalah 100 juta, 200 juta, bagus. 150 juta, bagus. Tapi kalau 2M ya memang sangat-sangat siap sekali. Nah, ini kondisi kita hari ini, Bro Edward. Jadi, it's one thing. Jadi, dua sisi. NPL yang baru rendah, sehingga kebutuhan ke provisi baru rendah. Pun kalau ada apa-apa dan ternyata NPL naik, buffer kita, cadangan kita, dan bantalan kita itu besar sekali. Gitu. Dan ini sangat penting untuk dijaga buat sebuah bank. Jadi memang coverage itu very very important, gitu. Oke, thank you Lau. That's very clear. I think mungkin gue summarize dikit. Jadi kalau dari quality harusnya stable karena there's a structural change di the way we disburse credit, ya, dari apa bahasanya, cara kita seleksi customer itu udah berubah, dan dari provisi juga karena coverage kita udah tinggi. I think tadi Lau mention bahwa mungkin kebutuhan untuk tambahan provisi atau credit cost mungkin di short term belum ada kelihatan untuk kenaikannya. Mungkin itu yang bisa summary. Next, Lau, ini concern yang kedua soal profitability. Cost of fund di Q1 ini sebenarnya cukup surprise karena naiknya cukup tinggi, NIM juga dropnya cukup banyak, dan secepat itu dropnya, gitu kan. Nah, mungkin yang banyak juga di sini yang bertanya-tanya, kira-kira downside di NIM ini apakah masih banyak? Dan kemarin manajemen juga pernah mention bahwa ada plan untuk naikin loan yield. Kira-kira bisa di-share kenaikan loan yield itu roughly berapa, at least untuk tahap pertama, dan kira-kira di segmen mana aja, gitu. Ya. Jadi menarik ya, Bro Edward. Atas kejadian rasanya gue heboh banget sih, tapi atas tren ya yang kita lihat beberapa waktu terakhir gitu ya. Tapi yang pertama adalah perlu diingatkan kembali lagi-lagi gitu ya, mengajak atau memberikan sebuah gambaran yang sifatnya adalah eagle eye dan zoom out. Terlepas dari NIM-nya naik atau turun hari ini, dan NPL dan OPEX dan lain sebagainya, pertumbuhan Mandiri 19% year on year loan growth, ROE-nya bukan 5%, bukan 10%, bukan 12%, bukan 15%, bukan 18%, 20%. Karena pada akhirnya what matters adalah bottom line. Sometimes it can go 10-20%, sometimes it can go 2-3-5% tergantung base-nya. Tapi kalau pertumbuhan 20% dan ROE 20% itu, saya zoom out dulu bahwa it is worth noting bahwa the profitability is still intact, gitu ya. Nah, kenapa ini penting sekali?
Saya ada conversation dengan investors beberapa saat lalu, dan sudah mungkin 1 tahun lamanya, ini adalah sesuatu yang menjadi perdebatan di luar sana ya, di Europe, di US, dimanapun itu. Saya bisa nggak ROI-nya 30% dengan NIM-nya tinggi sekali? Bisa. Gampang banget. Caranya tumbuh aja 5% loan growth-nya. Kenapa tumbuhnya 5% loan growth-nya? Karena kalau kita ambil semua saving deposit kita, yang kenaikannya juga sangat baik, saving deposit kan bunganya 0,45% tuh sangat rendah, karena kan yang mahal kan deposito berjangka. Tapi saving deposit kita itu juga sangat bagus sekali pertumbuhannya, 4 kali di atas rata-rata industri. 4 kali loh. Jadi kalau industrinya itu 2-3%, kita itu 11%, 12% gitu. Itu bunganya rendah kan? Nah, kalau kita tumbuh pinjaman hanya sebesar pertumbuhan dari saving deposit, bunga pinjamannya 7-8%, bayar depositonya 0,45%, marginnya bisa 6-7%. Jadi saya bilang ke investor, if ROE and NIM is what you're looking for, then let me grow 5%. Or, you want me to balance between the growth and the ROE. Tapi saya juga bisa grow 80% year on year. Paling ROE-nya turun ke 5% dari 20. Jadi pada akhirnya everything's a balance. Tapi kesimpulan akhirnya adalah Indonesia sama dengan growth. Kalau Anda mau invest di sesuatu yang adalah ROE, it is not the main Indonesian story. The story of Indonesia is growth. That's why this country is so attractive. This country is not attractive karena ROE-nya 80%, bukan. This country is attractive karena underpenetrated, demographic dividend, young population, yang 10 tahun belum kerja sekarang manager, sekarang punya live-in-nya dia bisa ambil pinjaman, is the growth. So I tell my investors di luar sana, if you want me 30% ROE, I can do it. But don't be surprised kalau growth-nya 5%. Yang sebenarnya bagus juga. Gitu. 8% itu juga selain India dan China juga udah nggak di situ sekarang. Gitu. Singapura ya from time to time. Baru kuartal kemarin Singapura DBS bagus tuh. Gitu kan. Jadi pada akhirnya saya mengajak untuk zoom out dulu. Untuk mengajak berpikir bahwa pada saat kita lihat all the metrics, there's up and down dan lain sebagainya, but we're talking about a 20% growth of loans at 20% ROE. You don't get 20% ROE everywhere. Gitu. And Indonesia is growth first. Baru kalau bisa grow dengan ROE 20% ya bagus. Gitu. Lebih bagus lagi bisa growth kenceng ROE-nya 50%. Alangkah baik kita, tapi kan kita harus balance. Nah, sekarang balik ke NIM. Ya, balik ke cost of fund dan lain sebagainya. Kuncinya simple. Kita percaya bahwa the name of the game is becoming transactional banking. Maksudnya apa? Kalau misalnya saya taruh duit di sebuah bank dan tujuannya hanya bunga, ya udah pasti mahal. Karena saya mulai banding-bandingin, ngapain saya taruh di bank ini? Orang di sini aja P2P misalnya 15% dan sebagainya. Tetapi kalau saya taruh di situ untuk transaksi, tujuan dari duit ini di Bank Mandiri adalah karena saya punya partner yang namanya Edward, dan dia adalah supplier saya, dan dia juga pakai Mandiri, dan saya transfer dan lain sebagainya. Sebenarnya kali 1.000 orang adalah funding di Bank Mandiri yang tujuannya transaksi yang tidak sensitif ke bunga. Itulah kenapa KASA sangat penting. Itulah kenapa tadi salah satu market share yang saya tulis, kami taruh di sana adalah market share-nya KASA. Karena itulah KASA. Kami tidak menaruh market share-nya deposito berjangka. Kami tidak menaruh market share-nya deposito yang harganya 8%, 10%. Karena jangankan bank, saya dan Edward kalau bikin sebuah institusi dan kita bayar 15% juga saya rasa semua orang bakal taruh di situ. Gitu. Tapi yang terpenting adalah the name of the game and the banking industry adalah the one that wins the KASA wins the game. Itulah kenapa kita kencang banget Livin. Itulah kenapa kita kencang banget Kopra. Itulah kenapa kalau Livin ada yang kurang, dan kita sekarang sangat senang sekali melihat komplain-komplain atau apa namanya nasabah atau ya biasalah di TikTok lah, di Instagram gini-gini, kalau misalnya ada feedback kita pengen denger banget. We open our ears now because it's so important to build our KASA franchise. Dan kita menyadari bahwa in the past memang ada yang kurang gitu, dan ya bukan kurang tapi ya kurang optimal lah gitu bahasanya. Nah, once that KASA franchise is strong, then kita bisa ini. Nah, pertanyaannya,
Kenapa kok first Q cost of finance dan sebagainya? Karena PR-nya masih banyak. Kita belum bisa mengakui bahwa our CASA franchise is the best dan tidak ada kekurangan. PR-nya masih banyak, tetapi yang terpenting adalah zoom out dan ngelihat tadi 3 tahun trennya. We know what we're working toward, we know what our target is, gitu. Dan kita percaya bahwa dengan fokus di CASA tersebut, kita bisa menjaga cost of fund yang baik, tergantung nanti siklikalitasnya dan lain sebagainya. Nah, dan balik lagi, kalau misalnya, karena pertumbuhan loan kita kan 20%, jadi mau nggak mau kan kita harus cari deposit juga. Nah, kita balance nih. Tapi titik di mana depositnya kemahalan, ya loan growth-nya turun ke 15% juga masih bagus. NIM-nya bisa saya naikin juga, gitu. Jadi it's a balance of loans. Nah, yang terakhir untuk loan yield, sebenarnya mirip Bro Edward dengan pembicaraan mengenai cost of funds tadi. It's also balancing. Loan yield saya, harganya tadi yang Adi jelaskan, yield yang tidak kami turunkan saja pertumbuhannya bisa 19%. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yieldnya saya naikin ke misalnya tadi kan 7,7% jadi ya, 7,69 ya kalau nggak salah yieldnya. Kalau saya naikin misalnya by 20 basis point, nah 7,69 ya. Nah, dan dia malah naik 3 basis point gitu. Jadi loan growth kita 19% dengan harga yang sedikit lebih mahal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya bisa naikin 7,7% menjadi 7,3, 7,4, 7,8, 7,98%, loan growth-nya masih kuat, ya why not? Gitu. Karena hari ini kita loan growth-nya memang bukan di posisi yang rendah. Kalau loan growth-nya yang mencerminkan permintaan itu cuma 3% year on year, susah naikin yield. Karena permintaannya tipis. Tapi kalau loan growth-nya sekarang kita bagus 20%, naikin dikit dia masih oke, naikin dikit turun ke 15% ya, tergantung balance-nya yang mana. Tetapi at least what I can tell you adalah we are in a situation di mana loan repricing itu bisa menjadi sebuah alternatif untuk kita kerjakan juga guna menjaga balance di NIM dan menjaga ROE yang baik. Itu sih paling, Edward. Oke, thank you. Mungkin gue tambahin sedikit lah ya. Jadi kalau NIM sih sebenarnya view saya ya, kayaknya sih inevitable karena NIM itu kan trennya udah turun dari kapan gitu kan, dan we are still one of the highest NIM di dunia gitu kan, which is not good for business ya kan. Kalau lu mau jadi negara berkembang ya your NIM has to be competitive to support the economy kan. Nah, mungkin yang mau saya re-emphasize ke sini di sini adalah jangan terlalu fokus ke NIM, tapi mungkin lihat di overall ROE-nya. Karena NIM itu gini, kalau kita bisa loan growth 20%, your profit as a bank bukan cuma dari interest yield, tapi dapat juga dari transaksi, dari fee itu. Jadi as a total mungkin ya ROE itu sama gitu kan. Jadi net you still get the same benefit gitu, walaupun NIM-nya turun. Jadi mungkin itu yang harus dipahami dulu biar jangan terlalu ini fokus di angka next law. Ini terakhir sebelum kita jump ke yang lebih strategik ke midterm, what's your view on BI rate? BI rate itu naik positif atau negatif untuk Bank Mandiri? Untuk BI rate itu memang yang the last 25 basis point took us by surprise. Oleh karenanya NIM revision, Edward, gitu. Jadi salah satu hal yang mendrive share price kita ke bawah itu salah satunya ya, karena ada banyak beberapa investor itu, ini kenapa di revise NIM-nya? Karena kalau Edward, teman-teman semuanya ingat, beberapa hari sebelum, mungkin 1 minggu sebelum gitu ya, 1 minggu sebelum analyst meeting atau announcement results, itu kami masih memiliki view bahwa BI rate itu turun 50 basis point dari posisi 6% yang belum naik, turun 50 basis point menjadi 5,5 gitu. Nah, lalu ya couple of days later gitu ya, naiklah tuh 25 basis point gitu ya, naik 25 basis point, tugas by surprise ya, tentu kita harus rethink lagi mengenai NIM dan lain sebagainya,
Sehingga yang tadinya NIM guidance kita 5,3 hingga 5,5, kita revise ke 5 hingga 5,3. Meskipun memang base kita itu masih di 5,3-an ya, mungkin aja gitu ya. Nah, dari posisi hari ini, Bay rate 6,25, kita punya view bahwa pada akhir tahun itu akan menjadi 6% dari 6,25. Tapi satu hal yang sedang kita pertimbangkan gitu ya, nah seperti yang terlihat di bawah kiri gitu ya. Tapi satu hal yang kita pertimbangkan adalah meskipun hari ini kita di 6,25, apakah nanti masih ada kenaikan lagi di tengah-tengahnya sebelum akhirnya ke 6% di akhir tahun. Nah, itu kita link very closely dengan rupiah. Jadi kalau misalnya kita melihat currency-nya ini trennya baik, which kalau kita lihat beberapa hari terakhir gitu ya, during this weekend juga itu membaik gitu, harusnya dari 6,25 bisa langsung ke 6. Tapi bila mana ada risk in the currency, dan 6,25 ini mungkin bisa mendrive menuju 6,5 dulu gitu ya, sebelum ke 6. Tapi kita menaruh 6 sebagai base case untuk Desember 2024. Oke. Ini ada pertanyaan menarik, Blau. Sebelum kita lanjut, apakah BMRI ada rencana buyback dengan atau tanpa foreign outflow? Ya tidak ada yang final ya, tapi maksudnya internally of course itu sesuatu yang kita bincangkan, kita bicarakan gitu. Jadi rest assured bahwa buyback adalah sesuatu yang kami taruh di atas meja lah, mungkin bahasa kasar gitu ya, kami taruh di atas meja gitu. Tapi memang kita Mandiri itu memang we tend to be very conservative, kita nggak mau menjanjikan ini dan nggak terjadi dan sebagainya, jadi we prefer to keep it quiet gitu ya dan sebagainya. Tetapi of course we put on the table bahwa ada opsi ini, ada ini dan sebagainya gitu ya, jadi macam-macam gitu ya dividend payout, ya buyback dan sebagainya. Jadi ultimately kan is a function of giving back to the investors kan gitu. Jadi apakah ada pembicaraan itu, apakah we talk about it dan sebagainya, is part of it, tapi nothing is final to be announced or to be even publicized gitu ya on buyback gitu. Oke, jadi belum ada ya? Belum aja deh. Iya. Oke. Mungkin one or two questions lagi, Lau. Ini soal yang lebih medium term. Jadi sebelum kita ke pertanyaan dari floor, mungkin bisa di-share kira-kira as a investor, ya, apa sih yang bisa kita harapkan dari Bank Mandiri, kira-kira next 5 years plan Bank Mandiri seperti apa yang mau dicapai gitu kan? Contoh dari strategi mungkin loan mix yang shift, corporate mulai shift masuk ke ekosistemnya, lalu dari transactional banking, apa lagi yang bisa dikembangkan gitu, mungkin bisa di-share. Okay. First thing first ya, Boyd. I want to be straightforward in term of, kalau saya dari investor ya, one thing for sure that I want to understand adalah whether my money will grow or not, and whether or not my investment is generating money, tergantung my style gitu ya. Kalau my style adalah it goes up in 5 years in capital gains, then apakah akan terjadi? And kalau my style adalah it's a 30 years, dan apakah in the 20th years saya bisa duduk tenang dengan dividend yield of 20% karena saya belinya 20 tahun yang lalu dan income-nya udah grow CAGR dengan 15% misalnya gitu kan. Jadi what I can say adalah bahwa saya punya sebuah kepercayaan, Edward, dan ini mungkin sesuatu yang seringkali saya debatkan gitu ya dengan investor dan sebagainya. Saya punya kepercayaan bahwa apa yang sudah dicapai oleh Bank Mandiri secara fundamental, secara struktural, ROE 20% gitu ya, 21%, dan kalau kita lihat sudah mungkin either yang terbaik atau tipis dibandingkan dengan yang terbaik apapun itu bahasanya. Saya percaya bahwa pencapaian tersebut itu masih memberi ruang upside
bahkan setelah sahamnya naik sekitar 80-90% kalau kita akumulasiin sejak 2021 yang tadi saya tunjukin chartnya gitu. Karena bagaimanapun juga at this time secara PB saya lihat Mandiri ini masih di angka 2,3, 2,2, 2,3, 2,4 kali price to book gitu. For a bank with a 20% ROE itu not too demanding gitu. Saya percaya bahwa Mandiri has that 2.83 times price to book gitu of what I believe is fair gitu. Nah, tapi memang price to book adalah fungsi daripada at this point kepercayaan gitu ya. Jadi despite share price Mandiri yang udah hampir double selama 2-3 tahun, price to book-nya masih 2,4 juga gitu. Bukan yang went from 2 ke 4 gitu kan. Jadi saya percaya bahwa nah sekarang pertanyaannya, why is the price to book 2,3 2,4? Itu pertanyaan yang banyak investor tanya tuh ke saya, kayak investor luar terutama gitu. They just don't understand. You 20% ROE, why? Jawaban saya satu. 20% ROE kita itu belum 10 tahun umurnya. Gitu. Belum 20 tahun dan kita harus akui bahwa ada yang lain yang udah 20 tahun. Dan mereka bagus, jago sekali, hebat sekali. Gitu. Jadi berikanlah waktu. Dan saya bilang ke investor, my ROE of 20% is 1.5 or 2 years old. So give it time, because record is what's important pada saat kita bicara mengenai re-rating. Karena kalau kita bicara PB naik, itu kita bicara re-rating. Kalau sahamnya naik karena B-nya naik, PB-nya sama, ya itu berarti karena growth gitu ya. Tapi yang kita mau kan re-rating biar masif gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bank Mandiri bisa membuktikan kepada foreign investors yang sudah investing di kita selama beberapa tahun ini, dan kita bisa buktikan bahwa kita bisa gain market share at the same time maintain the high profile 20% ROE atau lebih untuk lebih lama lagi, saya rasa perlahan-lahan re-rating PB-nya bisa terjadi, dan saya percaya itu gitu. On top of re-rating PB-nya, tentunya book value per share-nya, equity-nya naik karena income-nya naik dan lain sebagainya, and there you go, that's your capital gain. Dan saya juga percaya bahwa kalau mesin Mandiri itu bisa terus-menerus menghasilkan income yang baik, dan kita bisa menjaga capital strategi kita sehingga dividend payout kita nggak terdistorsi, maka dengan income CAGR yang adalah misalnya ya dalam 10 tahun dan sebagainya, entah 10, entah 12, 13%, dan untuk pension fund yang memang fokus ke dividend payment dan atau dividend fund dan lain sebagainya, you know, in the next 10 years they will be sitting on an asset that is generating 15% yield for these guys. Gitu. Jadi tergantung style yang mana. So I think itu penting. Nah, kenapa itu menurut hemat kami bisa terjadi? Because of the structural changes. Kita percaya bahwa di Indonesia ini kita semua tahu ya bahwa Indonesia loan to GDP 40%. Hari ini angkanya sama, 10 tahun lalu angkanya sama, 15 tahun lalu angkanya sama. Jadi pertanyaan kok bisa gitu. Menurut saya ada 3 hal utama yang membuat loan to GDP itu memang memiliki tantangan. Dan pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjawab tantangan tersebut lah yang akan menang. Yang pertama, to bank in Indonesia is very expensive operationally speaking. Kita bukan satu negara besar yang tanpa dipisahkan oleh laut gitu ya. This is archipelago. Jadi kalau dulu untuk penetrasi ke sana, ya sama dengan 5 cabang dikali 20 orang per cabang, yaitu cost-nya. Dan kita hitung-hitung untuk melayani 100 household, ya economically nggak make sense. Apakah ini udah ke-solve? 3 tahun terakhir, yes. Penetrasi HP, penetrasi 5G, 4G, 3G, Starlink yang masuk, low Earth orbit, LEO, dan juga kapabilitas dari bank sudah kami tingkatkan. Dalam 5-10 menit, Livin bisa onboard clients. Problem number 1 solve. Tidak perlu penetrasi market di Indonesia dengan 80 cabang tambahan di setiap wilayahnya. Karena digital sudah menjawab permasalahan itu. Oke? And itulah kenapa kita taruh Mandiri positioningnya di terdepan when it comes to digital innovations.
Yang kedua, apa masalahnya sih dengan penetrasi loan di sini? Resiko. Karena kalau misalnya teman-teman lihat loan to GDP penetration kita, itu kalau kita belah loan to GDP untuk retail dan consumer, dan loan to GDP untuk korporasi, yang rendah itu yang di consumer dan retail. Karena kemampuan mereka dan kapabilitas mereka dan profil mereka untuk akses pinjaman atau financing itu, makanya kita bicara financial inclusion, makanya ada KUR dan lain sebagainya. Nah, sehingga bukan hanya berbisnis banking itu mahal sekali dari sisi operasional, tapi sangat mahal sekali dari sisi risiko. Karena kalau misalnya kita mau masuk ke penetrasi ke retail ini, masalahnya adalah tidak seperti banyak negara lainnya, negara maju, Indonesia itu tidak punya kredit bureau yang bisa memastikan bahwa kita tahu siapa customernya aman, kita tahu rekodnya dia selama. Jadi apa yang akan terjadi untuk consumer misalnya? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan consumer loan? Pertama, Anda harus kerja. Kedua, kerjalah 2 tahun. Lalu dapat kartu kredit. Setelah dapat kartu kredit, punya rekod 5 tahun. Lalu bank kenal Anda, dan Anda dapat KPR. Pertanyaannya sekarang, berapa jumlah kartu kredit, penetrasi kartu kredit di Indonesia ini? Tidak banyak. Untuk dapat kartu kredit, gajinya harus 89 juta. Per kapita kita $4.500. Artinya per orang secara rata-rata 4 juta per bulan. Jadi, step pertama untuk masuk kartu kredit aja belum bisa. Dan kartu kredit adalah cara pertama untuk kenalan dengan banknya agar banknya masuk lagi ke produk lain. Nah, untuk hal ini, bagaimana Mandiri cara penetrate sisi yang masih under penetrated ini, tapi tanpa meresikokan NPL-nya, ya value chain tadi. Saya nggak kenal Anda, tapi kalau misalnya Anda adalah pegawainya si A, dan si A adalah corporate saya, dan saya punya data, dan kita kerjasama, dan sebagainya, dan Anda adalah manajer selama 20 tahun, nggak usah kenal, saya bisa kasih pinjaman hari ini. Gitu. Value chain. Oke? Nah, lalu habis itu ada the big problem number 3, tapi ini lebih luas dari hanya Bank Mandiri. Pada akhirnya adalah unbankable, low penetration, ya, atau massive unbanked population bukan berarti bankable, gitu kan? Nah, tentu ini berhubungan erat dengan aspirasi Indonesia untuk menuju Indonesia emas dengan nominal GDP per kapita yang sebesar $10.000 per tahun, gitu. Dari hari ini $4.500. Kalau kita percaya bahwa itu bisa terjadi, mendadak populasi yang bisa bankable menggemuk, dan siapapun yang punya mesin dan engine untuk mulai cater to populasi yang menggemuk tadi is the winner. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita lihat ke depannya, ya pada akhirnya adalah kita pertama dulu percaya nggak kita bahwa ekonomi ini bisa kencang. Kalau Mandiri percaya, gitu, dan Mandiri turut serta mendukung. Nah, dalam naiknya ekonomi ini, kita akan siapkan segala mesin dan engine untuk memastikan bahwa kita juga leverage from the improvement in the bankability lah atau apapun itu. Itu sih paling bro. Kalau masalah akan banyakkan corporate loan mix-nya kayak apa dan lain sebagainya, ini saya rasa itu it's a very detailed financial thing, tetapi in the grand scheme of thing it's very important to understand where the scope of the economics is, dan kami punya kepercayaan yang sangat tinggi bahwa we're pretty bullish Indonesia lah. Kalau saya ngomongin sama investor asing tuh kayak pokoknya I'm bullish Indonesia. Nah gitu. Dan Oke. Ya, siapa yang bisa benefit from that ya untung gitu kan gitu. Ya, oke. Ini soal loan growth. Wow. Historically loan growth di industri 15-16% last 10-20 years. Cuman last 10 years ini agak sedikit slow, mungkin average mungkin 10%, but this year or starting last year itu udah mulai naik sedikit. Do you think this is sustainable? Dan kalau tadi Lau bilang bullish sama Indonesian economic growth, upcoming presidents kan janjinya ya, bukan janji lah, tapi plan-nya adalah mau naikin growth ke 7% GDP, kan? Correct me if I'm wrong, tapi untuk capai angka 7% itu, yang perlu dilakukan adalah yang satu-satunya yang bisa membantu 7% GDP growth adalah bank. Bank has to lend more.
gitu kan. So my question is 19% ini loan growth, apakah ini sustainable atau ini cuman one hit wonder? Itu mungkin tahu. Oke. Itu pertanyaan susah buat gue. Tapi let me try to break it down ya. Pertanyaan susah yang I've thought about gitu ya, bukan yang pertanyaan susah yang obvious gitu, obvious dan susah. Ada 3 elemen di loan growth kalau kita adalah sebuah bank, dan kita harus paham banget gitu ya. Yang mau ada nggak? Itu demand. Yang mau ada, deposit Anda ada nggak? Gitu. Kalau LDR-nya udah mentok dan lain sebagainya, dan kita nggak punya kemampuan buat menyerap deposito, ya bagaimana gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya di dunia real sector, barangnya 100, harganya 10, profitnya 1000 gitu kan. Barangnya 50, harganya 20, 1000 juga gitu. Kalau di bank nggak berpikir begitu. Karena per barang itu ada capital cost-nya yang namanya risk-weighted assets. Sehingga bukan hanya yang minta harus ada, nomor 1, depositnya harus ada buat mendukung, nomor 2, tetapi Anda punya capital ratio-nya nggak mendukung gitu. Jadi banyak financial di dunia yang growth kayak nggak karuan 10 tahun, tapi baru sadar kayak udah capitalnya nggak cukup gitu. Terus akhirnya ownernya harus injek lagi triliunan, kena Basel 3, Basel 2, apapun itu, dan nggak bisa gitu. Nah, di bank itu 3 ini. Kalau pertanyaannya Mandiri percaya nggak atas pertumbuhannya, saya bisa menjawab yang pasti dulu. Kita siap secara capital, dan kita sudah punya capital strategy untuk itu. Jadi kita bukan, meski kita sekarang punya digital bank dan lain sebagainya, kita selalu bilang, kita adalah bank dengan digital capabilities, bukan digital companies. Karena yang beda adalah tentunya ada resiko dan sebagainya. Nah, jadi kita punya capital. Yang kedua, kita punya strategi untuk liquidity. Nah, yang ini bukan tergantung kita, gitu. Yang ini kan tergantung banyak hal. Ya termasuk bank juga dan sebagainya. Tapi tergantung banyak hal, gitu. Banyak faktornya ini. Kita fokus dulu yang ini deh. Tapi ini saya udah bilang kita bisa. Ya kita kerjain dulu. Nah sekarang yang ini nih. Yang mau ada nggak? Kalau yang mau ada nggak, yang mau korporasi atau retail? Ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bicara mengenai yang mau ada nggak dulu nih. Pada akhirnya kami percaya bahwa kalau kita bicara data, ya kita taruh aja nominal GDP ekspektasi berapa, multiplier berapa. Gitu ya. Tapi pada akhirnya life is not that easy gitu. But one thing yang ini mungkin sifatnya menjawab tapi agak ngalur ngidul, jadi bear with me gitu ya. Yang saya apresiasi ya, Bu Edward, bahwa sekarang itu kalau kita lihat kebijakan-kebijakannya, itu sifatnya itu a very long term. Kalau kita lihat dan berkaca ke zaman dulu, tahun 2015 dan sebelumnya, itu ingat gak zaman-zaman di mana infrastruktur itu is not a thing? Kenapa is not a thing? Karena infrastruktur kelarnya 10 tahun lagi. Sedangkan saya butuh memberi sebuah hasil itu besok. Sehingga apa yang beken zaman dulu ya, cash handout lah, kasih social support dan lain sebagainya. Nah kalau mindsetnya masih begitu mengkhawatirkan. Mulai 2015-16 kita bicara mulai infrastruktur. 2000 km tol yang dibangun antara 2015 hingga 2020 dibandingkan dengan 50 atau 100 antara 2000 sampai 2015 gitu. Yang tanpa disadari tol itu membuat inflasi rendah dan lain sebagainya, sekolah bisa ada dan lain sebagainya. Dan sekarang kita mulai bicara juga mengenai satu infrastruktur, yang kedua mengenai yang makan gratis dan lain sebagainya. Nah, secara konteks, kalau saya bicara ke foreign investors, banyak yang sebenarnya overlook. Mereka mengatakan, ini yang program makan dan lain sebagainya, food, is it very important? Ya kalau memang bankability dari populasi sama dengan GDP per kapita, dan GDP per kapita sama dengan skill, dan skill sama dengan kesehatan dan otak, itu semua nyambung.
gitu. Saya bukan ahli ekonomis dan saya juga bukan ahli pangan atau gizi yang bisa menebak kira-kira dengan program ini hasilnya kemana. Tapi yang saya bisa katakan adalah saya senang melihat bahwa kebijakannya itu bersifat 5, 10, 20 tahun dan bukan bersifat apa yang bisa kita lakukan 3 bulan ke depan. Karena menurut saya itulah yang Indonesia butuhkan. Kalau kita bicara infrastruktur untuk telekomunikasi dan internet, kalau kita bicara infrastruktur untuk tol dan konektivitas, kalau kita bicara kasih makan orang supaya mereka anaknya pintar 20 tahun lagi, 25 tahun, itu bukan besok. Tapi kemampuan kita untuk menjanjikan hal-hal itu bukan baru, bukan ada selama ini baru. Dan bahwa society di Indonesia itu mengiyakan gitu ya. Program itu saya iyakan dengan cara apa ya, terbukti dari dipilihnya dan lain sebagainya. Artinya adalah society-nya juga mengiyakan pemikiran jangka panjang. And I think itu adalah sebuah bentuk of maturity. And although I cannot answer directly, tapi saya percaya bahwa if all of those falls in place, infrastructure lah, downstreaming lah, kita berangkat dari becoming the exporter of the world in commodity menjadi the processor of the world. Kita multiply the value of nickel chain by 10 times. All of this is a long-term thinking, gitu. Dan lebih pentingnya lagi, politically diiyakan oleh voters, gitu. Those are more important daripada short-term thing yang mungkin demand-nya bisa tercreate besok, tapi habis itu loan growth-nya turun lagi ke 2% 3 tahun lagi karena APB-nya nggak cukup buat mensupport. Lebih baik saya dikasih sebuah program yang bisa membuat orang jadi pinter, banyak orang pinter, gajinya naik, GDP per kapitanya naik, gajinya naik, dapat kartu kredit, lebih banyak dapat kartu kredit, saya bisa pelajarin, habis saya pelajarin, saya kasih KPR. Gitu. Versus hari ini, Bu Edward tahu, dari total 117 juta labor di Indonesia, pekerja, yang S1 berapa? Saya tanya ini ke semua orang, tebakannya 20%, 30%. Salah. Yang S1 dari 117 juta labor di Indonesia sama dengan 8% tahun ini. 5 tahun lalu 4%. Jadi kalau kita ambil 8% dari 117 juta itu adalah S1 dan S1 sama dengan di atas UMR, itu artinya angkanya kurang lebih sekitar 8-10 juta. Dan itu adalah angka peredaran kartu kredit. Apakah kebetulan? Gitu. Jadi, I think we have to zoom out. We cannot just focus on ini, apakah ini akan juga. Tapi saya percaya bahwa nantinya outcome-nya adalah pertumbuhan yang sustainable. Nantinya outcome-nya adalah pertumbuhan yang sehat dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah the maturity level of our mindsets and our thinkings, politically speaking, economically speaking, dan lain sebagainya. Gitu. So yes, I'm still bullish on it. Oke, thank you Lau. Kayaknya gue udah ngambil terlalu banyak waktu nih. Next kita mungkin ke ini pertanyaan dari floor ya. Ada beberapa yang menarik juga nih. Coba gue bacain dulu. Sebentar ya. Mana tadi? Loan and CASA growth are nice, but seems profitability has reached the top. NPL growth low single digit. Ini kayaknya tadi udah more or less sudah kita bahas. Mungkin ada yang mau ditambahin kalau? Terakhir kali, tadi kita udah bahas ya mengenai ROE dan sebagainya. Jadi kalau kita sih memang on long term, kalau bahasa gampangnya itu kita mau ROE itu 20% itu adalah floor-nya. Jadi kita ada dua hal yang mau kita kejar. Market share-nya harus naik, ROE-nya juga harus di atas 20%. Sekitar atau di atas 20%. Apa maksudnya? Boleh nggak market share-nya jauh lebih kenceng, ROE-nya 10%? Nggak. Boleh nggak market share-nya turun sedikit selama 3 tahun ke depan, ROE-nya ke 30%? Nggak juga. Jadi kita sudah berpikir yang sangat balance, ROE 20%-an atau di atas, market share harus tetap lanjut. Nah itu mungkin tambahan short answer-nya. Yang kedua, jangan lupa bahwa Bank Mandiri itu juga punya anak perusahaan yang terkonsolidasi di kita. Ya. Anak perusahaan itu kurang lebih, kalau nggak salah, 18-20% dari total aset kita. 20% lah dari total aset kita. Nah, tapi income-nya
itu 15% dari total income kita. 13-15%. Apa artinya? Profitability dari bank itu sudah sangat baik sekali. Tapi kalau kita kupas sedikit lagi, anak perusahaan itu masih banyak room untuk improve-nya. Contoh misalnya cost income ratio yang tadi Bu Adi tunjukkan. Cost income ratio kita hari ini 38,8% konsolidasi. Banknya itu udah di 34,8-35%, tapi anak perusahaan masih di 50%. Nah, anak perusahaan ini kita juga sudah mengubah secara struktural cara kita berinteraksi dan cara kita itu memiliki mindset sebagai konglomerasi. Sudah bukan lagi lu adalah punya gua cari duit, bukan. Kita sekarang kalau living gua bagus dan produk lo oke, kenapa nggak jualan lewat sini aja? Ngapain jualan dengan tambahan OPEX, tambahan cabang dan lain sebagainya, lewat sini aja gitu. Makanya contohnya kalau teman-teman sekarang lihat, misalnya bisa kita misalnya mengconnect beberapa produk anak perusahaan kita, multi finance kita ada di Livin. Sekarang kalau misalnya teman-teman beli saham dan lain sebagainya, contohnya gitu ya, di sini kalau saya pakai Mansek misalnya, ya itu bisa kelihatan juga di Livin gitu misalnya. Karena itu anak perusahaan kita juga gitu ya. Terus habis itu syariah. Kita bisa buka kalau misalnya ada yang mau produk syariah dan sebagainya, kita bisa melakukannya melalui. Jadi dengan begitu kematangan infrastruktur digital dan lain sebagainya di Bank Mandirinya ini bisa di leverage all the way sampai anak perusahaan. Dan anak perusahaan ini bukan anak perusahaannya size-nya cuma 2% dari aset kita, bukan, ini 20 gitu. 20-an gitu ya. Sehingga sangat besar. Nah, itu bisa menjadi room juga tuh untuk tambahan penjelasan tadi atas menjaga konsolidasi ROI yang sangat baik, gitu ya. Itu paling tambahannya, Edward. Oke, next questions Nilo. Saat ini Bank Mandiri masih menjadi juara dari sisi aset, namun dari sisi market cap masih tertinggal dari BCA dan BRI. Pertanyaannya, apakah Bank Mandiri mempunyai strategi untuk meningkatkan market cap agar dapat melampaui BCA dan BRI? Berapa target dan kapan estimasi target untuk peningkatan market cap? Jawabannya adalah ya, kita mau kejar gitu. dan Anda lebih berdak gitu ya kasarnya. jadi gini teman-teman semua, kalau kita lomba lari, awalnya mulainya di sini dan sekarang di sini. Kita nomor 2, ini nomor 1. Sekarang masih nomor 2 nggak? Masih, tapi di sini. Silakan teman-teman tarik market cap, saya nggak mau sebut nama, tapi market cap apapun lah, termasuk 2 bank tadi. Tarik market cap tersebut, hitunglah diskonnya market cap Mandiri terhadap 2 bank tersebut. Kalau dulu 50-60% diskonnya, artinya kita 60% lebih rendah. Mungkin sekarang angkanya sekitar 17% di salah satunya. Dan kurang lebih mungkin udah 20-30% di salah lainnya. Gitu ya. Ya silakan dihitung sendiri. Jadi, tidak bisa overnight. Dan kami harus akui bahwa kita nggak bicara bank yang tidak, ini bank-bank hebat. Jadi tadi yang permintaan tersebut gitu ya, walaupun pertanyaannya singkat, tapi kita tidak berhadapan dengan bank yang tidak hebat nih. Gitu. Kita harus akui bank-bank ini adalah bank-bank hebat. Tapi kita sangat senang gitu ya, ada competition yang sehat dan yang baik, dan keeps us awake every day, every time. Apakah kita mau close market cap-nya? Absolutely kita mau close. Bahkan bukan hanya yang di tanah air, kita mau close juga yang di luar sana. Jadi kita sudah tidak melihat lagi BMRI sebagai ibaratnya berkompetisi di maraton dalam negeri lah. Maratonnya ini juga udah include regional. Jadi apapun itu yang ada di Singapura, sebut saja banknya dan sebagainya, itu ada di depan mata kita semua untuk melihat, dan kita mau kejar itu. Dan pace-nya kayak apa, bisa kelihatan bahwa sudah mendekat, gitu ya. Kapan? Ya ini susah sih. Kalau pertanyaannya, oke, kan udah mendekat nih, gitu. Kapan nomor satunya, gitu. Nah ini tidak bisa jawabannya, susah, gitu ya. Tapi ya makin cepat semakin baik lah, gitu. Oke. Lalu ini masih banyak pertanyaan sebenarnya, cuman gue seleksi aja yang, karena ada banyak juga yang udah kita bahas tadi. Karena waktunya mepet juga, ini ada pertanyaan selanjutnya.
what is your optimal level on CAR? CAR BMI is 19%. Is this sustainable? The answer is yes. Optimal level of CAR adalah 18 to 20. Nah, 19 was last year, hari ini kita di 21%. Ya. The answer is yes. Jadi, the way we calculate CAR itu kan is pretty straightforward ya. CAR itu kan kita harus tahu required ROE-nya berapa. Jadi, if we want to calculate required ROE, basically what you have to do adalah required ROE equal the CAR times the growth of the risk-weighted asset divided by the dividend payout minus 1. Sorry, 1 minus dividend payout. Gitu. So basically, we've done our math, we've done our analysis. The short answer is that to grow 15% per year consistently over the next few years, and at the same time paying 60% payout ratio consistently, the ROE that we are generating today is CAR accretive. So not only that it is stable, it is CAR accretive. In other words, in times where growth could normalize or whatever, then we have room for dividend payout to be higher. If investor is more concerned about the long-term basic investments, then that would be. So the answer is we have our capital plan in order to ensure that the growth and the payout that we provide to investors is sustainable. Is feasible to support our growth. Oke. Last questions ya, Lau. Dengan adanya program baru pemerintah, ada kemungkinan defisit melebar, downgrade dari rating agency kemungkinan, yang yang akhirnya bisa membuat devaluasi rupiah, terus impor naik dari minyak dan pangan, suku bunga naik. Apa pandangan Bank Mandiri terkait hal ini? Kalau kami sih ya di Bank Mandiri, itu memang pada akhirnya kita tuh selalu fokus pada what we can control, gitu ya. Jadi kita nggak bisa kendalikan banyak faktor di luar sana, termasuk suku bunga, arah suku bunga dan lain sebagainya. Tapi kita bisa memastikan bahwa misalnya contoh gitu ya, penurunan kenaikan defisit dan lain sebagainya. Biasanya impactnya apa? Impactnya ke rupiah. Selain ke rupiah, impactnya apa lagi? Ke likuiditas gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, artinya apa for us? For us is very very straightforward. Kita harus memastikan bahwa kapasitas kita untuk absorb risk dari sisi forex misalnya, karena bagaimanapun juga Mandiri juga punya buku forex, bukan hanya rupiah gitu. Itu harus kita pastikan matang dan cakep gitu ya. Kalau memang liquidity itu bisa menipis karena adanya current account deficit yang melebar dan lain sebagainya, kita harus pastikan bahwa core deposit kita kuat, ya KASA tadi gitu. Contohnya misalnya ya, nah ini juga sebenarnya pembicaraan yang cukup lucu kalau saya diskusikan dengan investor gitu. Jadi kalau saya bilang ke investor di luar gitu, our saving deposit is growing 4 times the industry. Semua tepuk tangan gitu kan, kayak wah 4 times the industry. Yes, 6%. Why? The industry is 1.5 gitu. Jadi pada akhirnya kalau industrinya cuma segitu ya Mandiri mau 8 kali juga nggak bisa jauh-jauh amat. Jadi tapi yang kita harus pastikan adalah kita above industry. Jadi kita tidak bisa mendikte pertumbuhan likuiditas di industri seperti apa, pertumbuhan M2 jumlah uang beredar di industri seperti apa. Kita tidak bisa mendikte itu meskipun kita melihat trennya membaik ya. Tetapi kita fokus ke hal yang memang kita bisa kendalikan. Dan itu adalah sesuatu yang memang kita put on the table di tahun 2020 gitu ya. COVID-19 siapa yang bisa sangka gitu. Tapi kalau misalnya kita mengendalikan risk dengan baik dan lain sebagainya, COVID-19 pun bisa kita navigate dengan baik gitu. Jadi setiap tahun tidak ada tahun yang gampang, Edward. 2020 masalahnya A, 2021 B, kalau diingat-ingat lagi gitu ya, tidak ada tahun yang kayak akhirnya kita melihat sebuah tahun di mana semuanya baik-baik saja, gitu. Tapi we make sure that things that we can control, we control well. Itu aja sih, Bro Edward. Oke. Thank you Lau. Mungkin karena waktu mungkin saya balikin ke Cirita, tapi before that again thank you Lau and Bro Adi. Kita belajar banyak untuk dari diskusi hari ini. Thank you Cirita mungkin.
Oke, thank you banget untuk Pak Alau sama Pak Adi untuk penjelasannya. Ini sampai saya juga banyak banget dapat komen-komen dari teman-teman di grup bahwa mereka learn a lot from our conversation dan discussion hari ini. Dan thank you untuk Edward juga very jelas untuk guidance untuk yang tadi kita baru bahas. Mungkin kita masuk ke technical juga ya sebentar ya sebelum kita tutup. Oke, sebentar izin. Oke, sebentar. Oke, technical untuk minggu ini kira-kira marketnya akan kemana? Disclaimer seperti biasa. Kalau untuk IHSG bullish skenario, IHSG terkoreksi tapi tertahan di FR 61,8 di 7115 serta MA 200 hari. Break last high di 7235 akan membuka potensi IHSG untuk rally lanjutkan ke 7453. Indikator parabolic SAR sudah memberikan sinyal beli. Nah, tapi kalau untuk bearish skenario-nya, IHSG itu koreksi dan akan tes support di 7099 dan abis itu 7023. IHSG masih berpotensi membentuk double top dengan target 6760 dan future Kuma menunjukkan IHSG sudah berada di trend bearish. Dan untuk yang sektoral yang minggu ini kelihatannya banyak ada di improving, yaitu IDX Health, non-cyclical industry, kemudian ada di leading basic sama energi, nih, kemudian finance yang agak turun dari leading udah menuju ke weakening, kemudian juga ada infra yang ada di weakening, dan yang masih lagi ada IDX Tech, Trans, Prop, dan IDX Cyclical. Ini untuk yang daily-nya untuk energi juga masih di leading, infra-nya sama health, basic-nya yang turun. Kemudian untuk yang basic yang kira-kira berada di improving ini ada Ciwikimia, Inco, BRMS, Antam, NIKL, dan yang leading ada INKP, AGI, ESA, TINS, NIKL. Yang turun ini PESAP yang turun kelihatannya dari atas mulai kehilangan momentum. Kemudian ada TPIA yang juga mulai turun dan Aman yang juga slightly turun. Kemudian ini untuk yang energi yang ada di improving ada Bumi, Harum, Indi, KKGI, Dewa. Yang ada di leading ada Doit, ada Medco, Pegas, PTBA, ABMM, Adaro. Dan yang mulai kehilangan momentum Akra yang turun ke weakening, ADMR juga turun di weakening, dan Petro juga yang ada di weakening. Kemudian untuk saham yang menarik untuk minggu depan, Bank Mandiri ini koreksi, tapi dia bertahan di support downtrend line di 6050. Jika Bank Mandiri bertahan di atas level tersebut, maka berpotensi untuk rebound menuju target 6575 dan nextnya 6700. Saat ini Bank Mandiri sudah berada di lower Bollinger Band, artinya sudah super oversold ya. Dan ini untuk rekomendasi teknikal adalah buy area bisa di 63 hingga 6000, target 16575, target 267, dan stop lossnya 5950. Kemudian ada Mika ini break resisten di 2850 dan bertahan di level tersebut, maka Mika berpotensi rally menuju target 3260. Mika berpotensi breakout dari konsolidasi, ini konsolidasi cukup panjang. Rekomendasi teknikal untuk Mika adalah buy area 3030, kemudian bisa hingga 2900, target 1 3080, target 2 3260, stop loss 2830. Kemudian ada Bumi ini koreksi namun bertahan di FR 50% di 96. Jika Bumi bertahan di level tersebut, maka Bumi berpotensi rebound lanjut menuju target last high di 111. Jika break level tersebut, maka Bumi berpotensi membentuk rounding bottom menuju target 140. Rekomendasi teknikal untuk Bumi adalah buy area 104 hingga 98, target 1 111, dan target 2 130, stop lossnya 95. Kemudian Medco ini koreksi namun bertahan di support uptrend line
12.10 dan support 12.8. Jika Medco bertahan di level tersebut akan membuka peluang untuk Medco untuk rebound menuju 14.55 dan habis itu 14.95. Rekomendasi teknikal adalah buy-nya 13.95 hingga 12.80, target 14.55, target 2.15 dan stop loss-nya di 12.4. Kemudian ini juga ada Elsa ini break resisten 422. Jika break level tersebut maka Elsa berpotensi membentuk double bottom menuju 480. Minerva trend score untuk Elsa adalah 6 dari 8. Rekomendasi technical buy-nya 438 hingga 422, target 460, kemudian target 24 80 dan stop loss-nya 415. Dan yang terakhir adalah Adaro ini rebound dari support MA 200 hari, kenaikan lanjutan dari tes last high di 2840. Jika break level tersebut, Adaro berpotensi melanjutkan rally menuju target double bottom yaitu di 3020. Rekomendasi technical adalah buy-nya di 28 hingga 2650, target 12840, target 2 adalah 3020 dan stop loss di 2600. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk technical minggu depan. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Pak Lau atau Pak Adi, dan mungkin nanti Edward bisa kasih sedikit kesimpulan akhir. Mungkin udah cukup kali ya. Benar. Tapi ya apa namanya, ya ini jualan sedikit sih, jadi cerita gitu. Jadi entry point doesn't come twice every year gitu. Iya. Oke, itu lah ya. Jadi, I think tadi saya juga belajar juga gitu ya, technical analysisnya menarik juga itu bahwa ada any point, ada entry point gitu. Tapi cukup, kita sudah diskusi banyak. Silakan Pak Edward kalau ada any closing remarks juga silakan. Oke. Ya sama Lau, mungkin sedikit aja. Saya sih cuma mau share sedikit views yang sama seperti Lau. Kalau saya sih memang percaya bahwa di Indonesia grup potensial masih banyak, dan yang bisa benefit banyak ya tentu dari bank kan. Dan Bank Mandiri I think is one of the main beneficiary karena they are very strong in the corporate dan sekarang mulai masuk ke retailnya. So there's a lot of opportunity there, dan I think Bank Mandiri again ini thumb up untuk Bank Mandiri. Kasanya has been pretty strong. I think udah mulai nyusul ke BCA in a very short span of time, so well done. I think hopefully kita bisa maintain kinerja ini, dan hopefully as an investor, as a pelaku pasar saham harusnya kita bisa benefit sama-sama. Mungkin itu sih. Oke, thank you banget. Mungkin saya highlight dikit yang saya dapat nih dari insight dari Pak Lau yang saya suka nih. The one who win in Kasa win the game. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Kasa adalah dana murah yang bisa diperoleh oleh sektor perbankan yang dihimpun dari masyarakat. Jadi ya kalau istilahnya bank itu nggak perlu mengeluarkan modal banyak untuk mendapatkan dana murah tadi ya. Jadi siapa yang juara di Kasa katanya will win the game. Dan dari Bro Edward tadi yang aku sempat saya highlight, jangan hanya fokus di NIM tapi juga perhatikan ROI. Nah, ini beberapa poin yang sangat menarik. Oke, mungkin ini dulu. Thank you so much untuk tim dari Pak Lau, Adi, dan juga thank you untuk Edward yang hari ini udah memandu acara ini. Mungkin gitu aja. Thank you untuk teman-teman yang udah belajar. Semoga bisa bermanfaat untuk investasi kalian ke depannya. Mungkin kita close sampai di sini ya, Pak Lau, Adi, dan Edward. Oke, thank you. Selamat siang, happy weekend. Thank you Lau, Bro Adi, thank you. Bye.